Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai warna hitam ya, dengan harga Rp4.250.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian bea cukai warna hitam dengan harga Rp4.250.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia menggunakan dengan nomor resi sekian ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Mojokerto ya. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya full set OEM plus bonus soft cash, dimana full set OEM nya seperti ini ya, kita tunjukkan. Dashboardnya OEM atau istilah lain KW atau polosan seperti ini ya. Ini dusnya seperti ini. Kemudian isinya juga OEM ya, kita buka. Buku OEM, ini headsetnya OEM ya. Jadi meskipun ada tulisan Sony-nya, ini headsetnya OEM atau KW, lebih baik nggak usah dipakai ya. Kemudian ini ada charger OEM juga ya, meskipun ada tulisan Sony, ini OEM jangan dipakai ya. Kalau sudah lihat sering YouTube saya, hal ini pasti sudah sering saya sampaikan ya, bahwa semua kelengkapan seperti charger ataupun kabel data ini jangan dipakai karena kualitasnya OEM atau KW atau kurang bagus ya. Ditakutkan jika dipakai nanti malah terjadi masalah pada handphone ya, karena kualitasnya jelek sehingga daya yang masuk atau listrik yang masuk itu tidak stabil dan bisa terjadi menyebabkan masalah pada handphone itu sendiri. Jadi saran dari kami terkait dengan charger ya, bisa memakai charger ori bawaan HP merek lain. Misalkan di rumah ada charger orinya Samsung, charger ori Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, itu kalau ada yang ori pakai itu aja nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau nggak punya bisa beli online dari merek-merek lokal yang sudah terpercaya, misalkan dari merek Vigen, Robot, Baseus, Esager, Ugreen, Unit itu sendiri juga yang sudah terpercaya ya, itu bagus. Kalau saya sendiri biasanya pakai Esager atau Baseus seperti itu. Kemudian itu ya untuk kelengkapannya. Kemudian kita kasih bonus ini ya, softcase warna bening untuk Xperia 1 Mark II. Saya kira itu ya untuk kelengkapannya. Kemudian kita masuk ke penjelasan sinyal ya. Untuk sinyal itu sendiri kita jual ada beberapa varian ya, ada yang varian WiFi only, ada yang varian bea cukai. Jadi ini yang kebetulan yang diorder varian bea cukai, untuk emailnya sudah terdaftar di bea cukai. Kita tunjukkan nomor email ya, dengan mengetik bintang pagar 06 pagar seperti itu. Nanti muncul email, nomor email kami tunjukkan beberapa digit terakhir ya. Nomor email kami tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 0665. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya, karena dan tolong ketika barang tiba tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama. Video unboxing sangat penting ya, jika terjadi apa-apa maka akan mudah untuk ditangani ya, jika Anda memiliki video unboxing. Karena ini terdaftar di bea cukai, nomor emailnya tidak kami tampilkan full ya, karena ini nanti akan kami upload di YouTube. Untuk email fullnya nanti akan kami kirimkan via chat atau via DM di Shopee ya. Kalau saya lupa mohon diingatkan. Jadi nomor email fullnya akan kami kirim via chat di Shopee seperti itu.
Kemudian karena email sudah terdaftar di Bea Cukai, tentunya ini sinyal permanen seumur hidup ya. Kalau kata orang Madura itu sampai kiamat, seperti itu. Oke, kemudian ya ini sudah kita masukkan kartu Telkomsel juga ya. Nah, ini Telkomsel, ini juga ada paketannya ya. Coba kita buka YouTube. Kita buka musik yang enggak kena copyright ya. Yes. Nah, ini lancar ya. Shopee 10-10 Brands Festival. Promo puncak mulai dibuat 9 Oktober jam 8 malam. Nikmati promo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your souls. We are heroes. Oke ya, lancar ya. Itu tadi sekaligus ngetes apa namanya speaker seperti itu ya. Oke, lancar. Kemudian kita masuk ke beberapa pengecekan fungsi dasar ya. Seperti biasa, yang pertama kita cek touchscreen dulu ya. Kita pastikan touchscreen aman. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips ya, yang sebenarnya di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Ketika misalkan bepergian, jangan dimasukkan di celana jeans yang ketat ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok atau berdiri itu tidak sengaja HP-nya tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur, letakkan di atas meja atau jauhkan dari tempat tidur, karena ditakutkan ketika kita sanding ya di tempat tidur itu nanti bisa saja tidak sengaja tertindih ya ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi flicker, shadow, white spot ataupun green line atau timbul garis pada LCD. Itu yang ditakutkan. Apalagi ini sendiri harga LCD-nya sangat mahal ya. Hampir, kalau nggak salah hampir sama dengan HP yang wifi only ya, 2 juta sampai 2.500.000 itu harga LCD-nya. Jadi tolong dijaga baik-baik terkait dengan posisi handphone, entah saat itu tidur atau saat itu di bawah, seperti itu. Tips yang kedua dari kami terkait dengan pengecasan ya, terkait dengan charger, jangan sampai overcharging atau dicas selama berjam-jam melebihi waktu normal. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur di malam hari, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan, karena ditakutkan bisa saja terjadi konslet pada baterai atau konslet pada mesin dan handphone bisa terjadi mati total, seperti itu ya. Karena tips dari kami ya terkait hal ini, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah ya, biarkan saja, jangan dicas. Ada kereta, dicas saja ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, dicas, kemudian berangkat kerja jam setengah 7 pagi, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh. Karena tahu sendiri Sony itu baterainya cuma sekitar 3000 mAh, jadi 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh atau minimal hampir penuh, seperti itu ya. Tips yang ketiga atau yang terakhir terkait dengan panas handphone ya, tetapi menurut saya untuk Xperia 1 Mark II ini HP yang paling stabil panasnya ya. Untuk apa namanya tips ya terkait dengan panas handphone ini ya, ketika terjadi heat atau panas berlebih nanti muncul biasanya muncul notifikasi ya. Itu ketika ada notifikasi handphone terlalu panas, itu nanti tolong dihentikan dulu segala pemakaian ya, apakah itu gaming, apakah itu live streaming atau merekam video. Karena jika dipaksa ya, ketika HP panas dan dipaksa dipakai untuk bekerja, itu nanti
biasanya akan force close ya, akan menutup sendiri aplikasinya. Kemudian yang ditakutkan itu bisa terjadi terbakar pada komponen IC CPU atau pada mesin dan berakibat mati total. Saran dari kami terkait hal ini ya, jika sering melakukan perekaman video dengan durasi yang panjang ya, di atas 30 menit, kemudian bermain game jangka panjang ataupun live streaming ya di TikTok, di Shopee seperti itu, bisa beli cooler atau pendingin, wajib ya. Kalau HP Sony, iPhone itu wajib ya, apalagi Pixel ya, seperti itu yang HP yang panas ya, jadi wajib beli cooler atau pendingin. Banyak dijual di Shopee ya, mulai dari 50 sampai 100 ribu, itu nanti biasanya ditempelkan di belakang sini, itu nanti fungsinya agar suhu tetap dingin ketika dipakai dengan durasi yang panjang, seperti itu. Untuk touchscreen sendiri aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh. Kemudian kita cek ke display atau LCD. Untuk LCD sesuai dengan deskripsi juga, putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak ya, kita jamin aman. Ini warna merah aman semua ya, warna hijau, biru, kemudian video gradasi, kemudian garis tidak ada yang putus, kemudian ini foto gradasi, aman semua, bersih. Kemudian kita lanjut ke speaker, tadi sudah LED ya, lampu notifikasi, perhatikan pojok kanan atas, lampu kedip-kedip nyala, speaker atas, speaker bawah, kemudian mikrofon bawah. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1 2 3. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek 1 2 3. Kemudian mikrofon atas, halo cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2 3. Cek mikrofon atas 1 2 3 cek 1 2 3. Kemudian kamera depan, ini kamera 1 ya, kamera 1 ini kamera utama. Oke, bisa. Kamera 2 ini lensa zoom ya. Nah, ini lensa zoom. Oke. Kemudian lensa 3 ini lensa ultra wide. Oke. Kemudian kamera depan. Kamera depan cuma ada 1 ya, dan oke juga. Kemudian lampu flash juga nyala ya. Kemudian sensor kompas, angkanya bergerak ya, aman. Kemudian sensor akselerometer, bulannya juga bergerak, aman. Giroskop, kubusnya juga bergerak, aman. Kemudian sensor cahaya, angkanya juga berubah sesuai dengan cahaya yang masuk, aman. Kemudian sensor proximity, bisa on bisa off ya. Kemudian sensor baterai ya, baterai juga hijau. Kemudian fingerprint test, sensor sidik jari. Sensor sidik jari oke ya. Kemudian yang terakhir sensor NFC. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo, tinggal di tap aja kartu etol ini di belakang sini. Aduh, jatuh. Bentar. Ya bisa ya, bisa membaca e-money atau etol dari Bank Mandiri ya, artinya NFC berfungsi dengan baik ya. Sekarang oh ya, tadi lupa belum dicek fisik ya, kita cek fisik dulu, kita matikan HP-nya dulu ya, sambil kita copot kartu saya ya, jangan sampai lupa kode terkirim. Ini tadi kita pakai Telkomsel. Kita cek fisik ya, fisiknya belum, ini fisik tampak depan seperti ini.
ini belum ada pelindungnya ya, belum ada hidrogel atau tempered glass, jadi kami sarankan untuk membeli tempered glass. Kalau kami disuruh memilih antara hidrogel atau tempered glass, itu kami lebih merekomendasikan ke tempered glass ya, karena lebih tebal juga ya. Karena lebih tebal itu nanti lebih melindungi ya. Kalau tempered glass itu lebih itu selain dengan tahan goresan juga tahan ketika jatuh agak nganu itu lebih aman ya. Kalau kalau hidrogel itu memang lebih nyaman di jari ya. Kalau hidrogel itu memang lebih nyaman di jari, tetapi hanya anti gores saja ya. Kalau jatuh seperti itu lebih aman di tempered glass. Beli tempered glass yang sesuai dengan kamera ya. Jadi biasanya di marketplace itu ada tempered glass yang universal, ada tempered glass yang memang ada untuk kamera dan ini sensor ini proximity. Jadi beli yang tempered glass yang ada cekungan untuk kameranya, jangan beli tempered glass yang full, karena biasanya kalau yang full atau yang enggak ada cekungan ini itu enggak terlalu cocok ya, ada yang kelebihan, ada yang kebesaran itu. Untuk layar LCD ya, fisik tampak depan aman, tidak ada retak, pecah atau goresan tajam, nggak ada. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus ya, seperti ini. Kamera juga aman, tidak ada baret, lecet, retak, pecah, embun ataupun jamur di kamera, seperti itu. Kemudian untuk fisik tampak samping juga mulus sesuai dengan deskripsi. Bagian samping sini, bezel sini. Kemudian untuk bezel atas ini juga mulus seperti itu ya. Ini kotor aja. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus. Jadi untuk sidik jari itu gabung jadi satu di sini ya. Jadi tombol power ini selain berfungsi sebagai tombol on off, ini jadi sensor sidik jari seperti itu. Ini tombol volume, ini tombol shutter kamera ya. Fisiknya seperti ini. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini juga lumayan mulus, ada cat mengelupas di sekitar area charger itu ya. Nah, ada cat yang mengelupas, itu bukan LED mengelupas ya, seperti itu. Itu untuk fisiknya ya, saya kira masih oke ya. Kemudian kita sekarang langsung ke proses packing ya. Sudah hampir 20 menit ya, hampir 18 menit. Untuk packing sendiri kita menggunakan double packing ya. Jadi ini kita siapkan kardus, di luar kardus di dalamnya kita kasih styrofoam lagi ya, styrofoam tebal agar ketika lebih bisa menahan beban ya ketika ditumpuk dengan paket lain ketika di dalam kargo ya. Ini nanti kita tutup seperti ini. Jadi ketika di dalam pengiriman paket tukang kurir, nanti ketika ditumpuk-tumpuk itu nanti lebih bisa menahan beban seperti itu. Sebentar kita ambil bubble sedikit. Untuk ininya juga, untuk ini juga, ini kita potong ya, nama produk ini kita potong, jadi kurir tidak tahu isi paketnya apa, seperti itu. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga, seperti itu.
Ngatur su. Oh. Udah ya, barang sudah kita packing, paket sudah kita packing ya. Ini penampakan tampak depan atau tampak atas seperti ini, tampak samping memutar seperti ini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya ya. Semoga sampai dengan aman, kemudian HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.